upacara Selamat pagi. supaya berada di Saya sedang berada samping di kanan gedung utama kantor gubernur. Sulawesi Tenggara yang sesaat lagi akan dilaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara yang ke-59 tahun. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat di samping kiri saya dan di belakang saya sudah mulai banyak berdatangan para peserta upacara yang diikuti oleh dari seluruh SKPD, para bupati, lurah, camat, dan kepala desa se-Sulawesi Tenggara, dan juga beberapa tokoh masyarakat yang memang diundang untuk menghadiri upacara kali ini. Dan pemirsa, jadi sekali lagi untuk SMK, SMA dipimpin langsung oleh supaya berada di daerah persiapan pelaksanaan merupakan perayaan yang terakhir kantor gubernur masa jabatan yang gedung utama dan Lukman Abu Nawas, dan dilaksanakan masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Dan pemirsa, untuk tema HUT Sultra tahun ini yaitu aman sukses membangun Sultra, yang artinya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Ali Masih dan Lukman Abu Nawas telah sukses membangun Sultra dengan visinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya proses upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-59 tahun kali ini, saya mengajak Anda untuk menyaksikan liputan khusus kami. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 27 April 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Pasukan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Dan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara menempati mimbar kehormatan. Pembacaan sejarah singkat pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman dahulu di Sulawesi Tenggara terdapat Kerajaan Konawe, Kerajaan Mekongga, Kesultanan Buton, dan Kerajaan Muna yang merupakan kerajaan-kerajaan merdeka di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Kerajaan dan kesultanan tersebut masih tetap ada selama pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Sulawesi Tenggara hingga zaman kemerdekaan Republik Indonesia, dan baru berakhir secara de jure pada tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Pada tanggal 24 Februari 1940, Gubernur Timur Besar, Gubernur Van Groote Oos, membentuk daerah administratif yang disebut Afdeling Buton dan Laiwoi dengan wilayah mencakup Kerajaan Laiwoi dan Kesultanan Buton serta Kerajaan Luwu minus wilayah adat Mekongga. Berdasarkan penetapan Gubernur Timur Besar tersebut, maka Sulawesi Selatan dibagi dalam 7 Afdeling dan salah satu di antaranya adalah Afdeling Buton dan Laiwoi dengan Bau-Bau sebagai ibu kotanya. Ketiga order Afdeling tersebut dikepalai oleh seorang kontroler Belanda yang berakhir sampai pada fase pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. 2. Masa kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, pemerintahan Afdeling Buton dan Laiwoi yang dilakukan secara kolegial adat tinggi di bawah kekuasaan pemerintah adat se-Sulawesi Selatan dipindahkan kembali dari Kendari ke Bau-Bau. Sistem pemerintahan adat kemudian dilikuidasi dan berubah menjadi pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Lengkap dengan dewan pemerintahannya, seluruh tugas-tugas adat tinggi dikembalikan kepada Gubernur Sulawesi. Tugas kontroler pada bekas-bekas owner Afdeling daerah Sulawesi Tenggara dijalankan oleh pejabat pamong praja yang disebut kepala pemerintahan negeri, dan wilayah-wilayah owner Afdeling disebut kewedangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952, daerah Sulawesi Tenggara Selatan dibubarkan.
lalu dibentuk 7 daerah swatantra yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan salah satu di antaranya adalah daerah Sulawesi Tenggara yang ibu kotanya Bau-Bau. Daerah Swatantra Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonomi tingkat 2, wilayahnya meliputi bekas Onder Afdeling Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka yang memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara sebanyak 23 orang. 3. Proses pembentukan. Seiring berjalannya waktu, rakyat Sulawesi Tenggara menyadari bahwa kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami hambatan jika ibu kota provinsi berada di Makassar. Jarak Sulawesi Tenggara dan Makassar yang terlalu jauh, minimnya alat transportasi hingga hubungan yang kurang lancar, dan bahkan terputus sama sekali termasuk hubungan antar 4 kabupaten dalam lingkup Sulawesi Tenggara. Di samping faktor keamanan yang belum terjamin, mendorong tokoh-tokoh masyarakat memperjuangkan dibentuknya Sulawesi Tenggara sebagai satu provinsi. Pada tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara kemudian mengajukan beberapa permintaan sebagai berikut. 1. Perjuangan awal pembentukan provinsi dimulai oleh Persatuan Masyarakat Indonesia Sulawesi Tenggara (Permais) tahun 1950 yang digagas dan diprakarsai oleh Yakub Slondai dengan memulai mengkondisikan adanya suatu daerah jazirah Sulawesi Tenggara yang senasib sepenanggungan baik dalam pendidikan, pembangunan, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi memupuk rasa persaudaraan dari suatu daerah tersendiri atau suatu geografi yang mengikat masyarakat tersebut. Afdeling Buton dan Laiboy ditambah Onder Afdeling Kolaka. 2. Semangat Permais ini diteruskan sampai ketika Republik Indonesia akan mengadakan pemilihan umum tahun 1955 dan memperjuangkan agar Sulawesi Tenggara menjadi satu daerah pemilihan terpisah dari Sulawesi Selatan, bahkan menjadi setingkat. Panitia pemilihan umum menyetujui dan terbentuklah daerah pemilihan Sulawesi Tenggara tersendiri setingkat Sulawesi Selatan sehingga mempunyai wakil-wakil tersendiri. Inilah embrio pertama perjuangannya terpisahnya Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan secara politis konstitusional. Kegiatan ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat antara lain 1. Laode Idrus Effendi, 2. Laode Ado, 3. Laode Hia, 4. Supu Yusuf, 5. Idrus Taufik, 6. Edi Sabara, 7. Abdul Hamid Hasan. 3. Di satu sisi ada aktivitas beberapa tokoh masyarakat untuk mendirikan Provinsi Sulawesi Timur, yaitu pada tanggal 17 Februari 1957 menyampaikan tuntutannya kepada Menteri Antar Daerah Republik Indonesia. Kegiatan ini diketuai oleh saudara itu dari Lubuk Banggai, mantan Kepala Pemerintahan Negeri Raha. Pada tanggal 21 Oktober 1958 ada pertemuan tokoh masyarakat antara lain Laode Sabora, Laode Abdul Aziz dengan Dewan Nasional yang diterima oleh J.K. Tumakaka yang kebetulan berasal dari Bungku Mori. Pada tanggal 22 Oktober 1958 juga ada tuntutan pembentukan Provinsi Sulawesi Timur yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tokoh-tokoh pejuang Sulawesi Timur antara lain 1. Ngitung, 2. Laode Sabura, 3. Laode Hadi, 4. Ahmad Safiuddin, 5. Dr. Andes Laode Manarfa, 6. Laode Abdul Aziz, 7. Laode Muslim, 8. Laode Malim, 9. Laode Muhammad. Namun secara keseluruhan upaya perjuangan untuk membentuk Provinsi Sulawesi Timur tidak terrealisasi. 4. Pada bulan September 1959 diadakan musyawarah pimpinan pemerintahan Swapraja dan tokoh-tokoh masyarakat se-Sulawesi Tenggara bertempat di sekolah Tionghoa Kendari. Hasil musyawarah tersebut antara lain memberikan mandat kepada anggota MPRS asal Sulawesi Tenggara Yakub Slondai yang dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat, yaitu 1. Laode Idrus Effendi, 2. Laode Ado, 3. Laode Hia, 4. Supu Yusuf, 5. Idrus Taufik, 6. Edi Sabara untuk memperjuangkan secara politis di Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sebagai lembaga tinggi negara dan pemerintah pusat. 5. Pada tahun yang sama terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Tenggara. Masing-masing daerah Buton, Muna,
Kendari, Kolaka. Berpijak pada ketentuan peralihan undang-undang tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara menetapkan 1. Dr. Andus Laode Munarva sebagai Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara. 2. Ahli Praja HLT sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Kendari. 3. Wedana F. Latanda sebagai Kepala Pemerintah Negeri Muda. 4. Wedana Abu Nawas sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Kolaka. Masing-masing menjadi penguasa sementara pada daerah-daerah tingkat 2 tersebut dengan tugas utama untuk menyelesaikan pengalihan dalam rangka penyerahan tugas-tugas pegawai barang inventaris, mengesahkan hutang piutang pemerintah daerah lama dan lain-lain. Setelah tugas utama tersebut selesai, maka pada tahun 1960 Gubernur Sulawesi Andi Pangeran Petarani atas nama Mendagri melantik dan mengambil sumpah masing-masing pada tanggal 29 Februari 1960 melantik dan mengambil sumpah Yakob Silondae sebagai Kepala Daerah tingkat 2 Kolaka. Tanggal 1 Maret 1960 melantik dan mengambil sumpah Laode Abdul Halim sebagai Kepala Daerah tingkat 2 Buton. Tanggal 2 Maret 1960 melantik dan mengambil sumpah Laode Kudus sebagai Kepala Daerah tingkat 2 Muda. Tanggal 3 Maret 1960 melantik dan mengambil sumpah Abdullah Silondae sebagai Kepala Daerah tingkat 2 Kendari. Dengan rampungnya pelantikan para kepala daerah tingkat 2 di bekas Kabupaten Sulawesi Tenggara, maka dengan sendirinya tugas Bupati Dr. Andes Laode Munarva sebagai Kepala Daerah Sulawesi Tenggara dan sebagai penguasa sementara pemerintah daerah tingkat 2 Buton berakhir. Begitu pula pada tugas penguasa sementara pemerintah tingkat 2 lainnya. Hal tersebut kemudian membuat niat untuk mewujudkan kelahiran Provinsi Sulawesi Tenggara secara de jure dan de facto semakin kuat. Pada tahun 1960 terbitlah TAP MPRS nomor 2/MPRS/1960 yang menetapkan bahwa Sulawesi dibagi menjadi 4 daerah Swantantara. Tingkat 2 ini adalah landasan kuat untuk melanjutkan perjuangan berikutnya. 6. Pada saat Yakob Silondae selaku anggota MPRS asal Sulawesi Tenggara, di samping jabatannya sebagai Bupati Kolaka dengan kesepakatan pimpinan parpol dan tokoh masyarakat menunjuk Ketua PS2 Abdul Hamid Hasan dan Ketua PNI Umar Tongasa untuk menghadap dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat. Tuntutan tersebut diterima oleh Perdana Menteri I Insinyur Juanda yang tidak setuju dengan ide pembentukan Keresidenan Koordinator Sulawesi Tenggara karena akan menghambat pembentukan langsung Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah pusat mengatakan bahwa dengan adanya TAP MPRS nomor 2/1960 maka keberadaan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terrealisir. 7. Dengan keluarnya TAP MPRS nomor 2/1960, Yakob Silondae melaksanakan sosialisasi dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Panglima Kodam saat itu. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, maka pada tanggal 11 Juni 1963 diadakan musyawarah DPRD GR dari 4 daerah tingkat 2 se-Sulawesi Tenggara bertempat di bekas Istana Raja Kendari dengan keputusan 1. Menuntut segera dilaksanakan dan direalisasikan pembentukan daerah tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Mempersiapkan bahan-bahan perjuangan yang dilengkapi dengan data-data, kemampuan potensi, dan keadaan daerah yang akan disampaikan kepada pemerintah. 3. Membentuk delegasi rakyat Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. 8. Pada tanggal 6-7 November 1963, sewaktu kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara, Kolonel Andi Arifai di Kabupaten Kendari, Kecamatan Wawotobi, beberapa pejuang merah putih yang dipimpin oleh Wedana Abu Nawas bersama Jamil Muhsin
Saido Johansyah, Nurdin Rashidin, Zainuddin Tambi, dan kawan-kawan menghadap ke Gubernur Andi Arifai di rumah distrik Wawotobi, Bapak Rangkala, untuk mendesak dan menuntut percepatan berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara berpisah dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut direspon Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara dengan mendatangani usulan aspirasi masyarakat daripada tokoh pejuang veteran Merah Putih Konawe atau distrik Wawotobi. Usulan itu kemudian menjadi bahan penguatan percepatan pembentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara pada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 April 1964. 9. Hasil berikutnya dari sosialisasi TAP MPR tersebut yaitu bergabungnya dalam wadah perjuangan bersama antara aktivis pejuang Provinsi Sulawesi Tenggara Timur dengan aktivis pejuang terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara yang disebut Delegasi Rakyat Sultra yang beranggotakan Kolonel Edi Sabara pendamping, Dr. Andus Abdullah Silondai ketua, Laode Abdul Halim Wakil Ketua, Sikala Pidari anggota, Laode Muhammad Arsyad anggota, Muhammad Syed anggota, Lato Bulu anggota, Amu Haram anggota, Abdul Majid anggota, Laode Rashid ditunjuk oleh delegasi anggota tambahan, Sehan Pingat anggota, Laode Abdul Aziz sekretaris. Delegasi tersebut melapor kepada Gubernur Sulsel Andi Arifai dan Panglima Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Muhammad Yusuf dan seterusnya menghadap dan diterima oleh Menteri Dalam Negeri Ipit Candamada yang didampingi oleh Eni Karim membantu Mendagri bidang pemerintah umum dan Ciwayo membantu Mendagri bidang otonomi daerah. Delegasi tersebut menuntut agar pemerintah segera merealisasikan pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Desember 1963 dan atau selambat-lambatnya pada awal Januari 1964. Tuntutan tersebut mendapat tanggapan Menteri Dalam Negeri yang memberikan kejelasan bahwa rancangan undang-undang pembentukan daerah tingkat 1 yang dimaksud telah disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri dan untuk merampungkannya perlu ditegaskan batas-batas wilayah serta ibu kotanya. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri meminta agar delegasi kembali mengadakan musyawarah guna menetapkan kedudukan ibu kota karena dalam undang-undang harus dicantumkan. Setelah bermusyawarah, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1963, delegasi kembali menghadap Menteri Dalam Negeri di rumah kediaman dan menyampaikan bahwa Kendari diusulkan sebagai ibu kota daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini Menteri Dalam Negeri menegaskan kepada delegasi bahwa dalam waktu dekat sudah dapat mengajukan rancangan undang-undang pembentukan daerah tingkat 1 dalam sidang kabinet yang selanjutnya akan diteruskan pada DPR GR Republik Indonesia. Dalam suasana berlangsungnya tuntutan rakyat untuk membentuk daerah tingkat 1, terdapat pula kebijakan pemerintah merealisasikan Residen Koordinator Sulawesi Tenggara pada Bupati Malajong Daeng Lawang bertempat di kantor Residen Koordinator Sulawesi Selatan di Makassar pada tanggal 21 Juni 1960. Selanjutnya, kantor Residen Sulawesi Tenggara bertempat di Kendari. Pejabat Residen Koordinator Sulawesi Tenggara Malajong Daeng Lewang menyerahkan tugas jabatannya kepada Bupati Konggoasa selaku pelaksana Residen Koordinator. Atas perjuangan maksimal tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, akhirnya dengan daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara terbentuk berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 1964 Junto Undang-Undang nomor 13 tahun 1964 tanggal 23 Maret 1964. Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, maka Gubernur Sulawesi
Selatan Tenggara Kolonel Andi Arifai menyerahkan pimpinan dengan tingkat 1 Sulawesi Tenggara kepada pejabat Gubernur J. Wayong pada tanggal 27 April 1964 bertempat di Gedung Wekoila Kendari. Peristiwa bersejarah ini diabadikan dan ditetapkan sebagai hari lahirnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak pembentukan daerah Sulawesi Tenggara tahun 1964 hingga tahun 2008 telah terjadi pergantian kepemimpinan Sulawesi Tenggara sebagai berikut. Gubernur Sulawesi Tenggara 1. J. Wayong, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara 1964 sampai 1965. 2. Laode Hadi, Gubernur Sulawesi Tenggara 1965 sampai 1966. 3. Kolonel Haji Edi Sabara, Gubernur Sulawesi Tenggara 1967 sampai 1972. Periode 1, 1972 sampai 1977. Periode 2, 1977 sampai 1978. Caretaker. 4. Dr. Andes Haji Abdullah Silondai, Gubernur Sulawesi Tenggara 1978 sampai 1981. 5. Majen Haji Edi Sabara, Caretaker Gubernur Sulawesi Tenggara 1981 sampai 1982. 6. Insinyur Haji Alala, Gubernur Sulawesi Tenggara 1982 sampai 1987. Periode 1, 1987 sampai 1992. Periode 2. 7. Dr. Andes Haji Laode Kaimudin, Gubernur Sulawesi Tenggara 1992 sampai 1997. Periode 1, 1997 sampai 2003. Periode 2. 8. Ali Mazi Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara 2003 sampai 2008. Dr. Andes Haji Yusran Silondai MSI, PLT Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2006 sampai 2007. 9. Haji Nur Alam SE MSI, Gubernur Sulawesi Tenggara 2008 sampai 2013. Periode 1, 2013 sampai 2018. Periode 2. Haji Muhammad Saleh Lasata, PLT Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2017 sampai 2018. 10. Dr. Teguh Setiabudi, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018. 11. Haji Ali Mazi Sarjana Hukum, Gubernur Sulawesi Tenggara 5 September 2018 sampai saat ini. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 1. Yakub Silondai, 2. Kolonel Arifin Sugianto, 3. Brigjen Sujatmiko, 4. Brigjen D. Muhyiddin, 5. Brigjen Purnawirawan Polisi Dr. Haji Hussein Effendi SH, 6. Dr. Andes Haji Yusran Silondai MSI, 7. Haji Muhammad Saleh Lasata, 8. Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MSI MH. Selesai. Inspektur upacara berkenan menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Lambang daerah Provinsi Sulawesi Tenggara memasuki lapangan upacara.
Tenggara. Kepada Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hormat dan hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. kepada Inspektur Upacara. Hormat dan Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara ke-59 tanggal 27 April tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai.
Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota DPR RI Kasar Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Dr. Anda Argentina Nurala, MN, dan Bapak Isnur II. Yang terhormat Panglima Komando Operasi Udara 2, Bapak Marskal Muda TNI Andi Kustoro SI, bersama Ibu Iswari Andi Kustoro. Yang terhormat Bapak Marskal Muda TNI Purnawirawan Haji Lawode Bahim, bersama Ibu Nuryani Barin. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir bersama kita Kapolda Sulawesi Tenggara, Kajati Sulawesi Tenggara, dan Densa Tempat Tinggal Muliu, Kabinda Sulawesi Tenggara, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Temantan PJ Sekda Provinsi, Bapak Dr. Andes Lode Ahmad Pidana, Balombo MSI. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalanan Kendari atau Dalanan Alboleo. Juga yang terhormat mantan gubernur atau pejabat gubernur dan mantan wakil gubernur Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, para bupati, wali kota dan wakil bupati Sulawesi Tenggara, para pejabat pemerintah daerah, dan para pimpinan instansi vertikal wilayah Sulawesi Tenggara juga yang sempat hadir, para pimpinan perbankan, pimpinan perguruan tinggi dan akademis, pimpinan parpol dan ormas, serta pimpinan media wilayah Sulawesi Tenggara yang juga yang sempat hadir, para veteran Purnawirawan TNI Polri, Breda Tama dan Warakawi, para camat, para desa dan lurah se-Sulawesi Tenggara, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan tokoh perempuan, insan pers, media cetak dan media elektronik, dan yang saya banggakan para peserta upacara hari ulang tahun Sulawesi Tenggara, yang saya cintai dan banggakan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dimanapun berada, serta segenap undangan dan hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini guna mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian.
saudara-saudari dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini Provinsi Sulawesi Tenggara telah genap usia 59 tahun dengan berbagai catatan sejarah dan capaian pembangunannya. Untuk itu, dalam kesempatan yang penuh hikmah ini, saya selaku pimpinan daerah ingin mengingatkan sekaligus mengajak kepada kita semua. Yang pertama, bahwa catatan sejarah serta capaian pembangunan yang kita saksikan dan rasakan hingga saat ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras para pendahulu kita. Oleh karena itu, mari dengan penuh rasa hormat untuk tidak henti-hentinya kita menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, tokoh pejuang berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara, para mantan gubernur, pejabat gubernur, mantan wakil gubernur, para tokoh Sulawesi Tenggara, dan mereka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendedikasikan dirinya untuk daerah Sulawesi Tenggara. Semoga kerja keras dan sumbangsi mereka tercatat sebagai amal kebaikan masing-masing dan mendapatkan balasan pahala yang selayaknya. Tak lupa juga kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat yang telah mendukung pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kedua, bahwa kita selaku penikmat hasil kerja keras dan karya para pendahulu untuk melanjutkan hal-hal positif yang telah dicapai dalam pembangunan daerah Sulawesi Tenggara. Hal penting saat ini dan ke depan adalah kita harus memiliki kesadaran kolektif bahwa meskipun kita berbeda suku, budaya, agama, dan status sosial, termasuk berbeda pandangan politik, tetapi kita harus terus bersatu dalam keragaman. Dilandasi oleh pemikiran dan semangat, aku bangga menjadi anak Sulawesi Tenggara, bangga membangun daerah Sulawesi Tenggara. Kebanggaan tersebut termanifestasi dalam sebuah komitmen untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi positif sesuai dengan kapasitas masing-masing demi mendorong kemajuan Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik di masa kini dan masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, kita patut bersyukur bahwa Sulawesi Tenggara dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Namun demikian, di balik capaian kemajuan yang ada, kita tidak boleh menutup mata bahwa masih banyak yang perlu kita benahi dan tingkatkan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat. Persoalan inflasi, kemiskinan ekstrim, pencegahan dan stunting, serta permasalahan sosial lainnya, terlebih adanya ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global harus terus menjadi perhatian serius kita bersama. Oleh karena itu, tugas kita semua selaku pemangku amanah pembangunan di Sulawesi Tenggara bersama seluruh masyarakat untuk terus bersinergi, bekerja keras dan berikhtiar cerdas dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, mendorong peningkatan investasi dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta merawat sikap konsisten dalam pencapaian target semua sektor pembangunan. Dan keempat, bahwa sebentar lagi bangsa Indonesia, termasuk kita di Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menyelenggarakan hajatan nasional Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024. Untuk itu, mari bersama menjaga stabilitas politik dan keamanan demi suksesnya Pemilu tahun 2024 untuk keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara kita tercinta di masa mendatang. Saudara-saudari dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini,
melalui momentum upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara ini, saya selaku pimpin daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, legislatif, Forkopimda, jajaran pemerintah dan kabupaten kota, TNI dan Polri, perguruan tinggi dan akademisi, swasta, media dan semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih terkhusus kepada Panglima Komando Operasi Udara 2, Bapak Marskal Muda TNI Andi Kustor SE, juga kepada Bapak Marskal Muda TNI Purnawirawan Haji Bahkin, dan staf ahli Kementerian Dalam Negeri bidang ekonomi dan pembangunan, mantan pejabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Anus Lodi Ahmad Inaban Balong, putra daerah Sulawesi Tenggara yang telah mendukung dan berkenan hadir, serta kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga segala bentuk sumbangsi kita untuk daerah Sulawesi Tenggara menjadi catatan amal kebaikan yang insya Allah mendapatkan ridho dan pahala selayaknya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada kita semua, hari ini kita tidak bersama-sama dengan Wakil Gubernur karena beliau sedang menjalankan tugas ibadah di Tanah Suci. Karena itu hari ini beliau mohon maaf karena beliau tidak bersama kita. Akhirnya mari kita bermunajat, semoga Sulawesi Tenggara kita tercinta selalu dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bersama mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat menuju masa depan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sanjo Shalom. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/tahun 2022 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus. Paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/TK/tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022. Nomor urut 11127 Saido Bonsai Esos MSI
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun. Nomor urut 11121, Dr. Anda Haja Badriatun Nikma, MPD, Pengawas Madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun. Nomor urut 21757, Rusdi SPD, MPD, Kepala Sekolah SMKN 2 Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Satya Lancana Karya Satya, 20 tahun. Nomor urut 21753, Dr. Anda Rosmawati, MPD, Kepala Sekolah SMKN 3 Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Satya Lancana Karya Satya, 20 tahun. Nomor urut 62819, Nur Adnan Hadi Eskom, Kepala UPTP Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Satya Lancana Karya Satya, 10 tahun. Nomor urut 62809, Andriana SPD, Guru SMKN 3 Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Satya Lancana Karya Satya, 10 tahun. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Selesai. Penyerahan penghargaan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Mohon dengan hormat kami undang Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Inspektur Upacara didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan penghargaan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Berkenan Inspektur Upacara untuk kembali ke tempat. Kepada para penerima disilakan kembali ke tempat. Dan persilakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kembali ke tempat. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Kepada Bapak, Ibu yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat Maha Besar. Kepadamu kami memohon petunjuk serta perlindungan. Limpahkan rahmat dan karunia-Mu sehingga acara peringatan hari jadi ke-59 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, lindungilah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara dari bala dan bencana. Kokohkan persatuan dan persaudaraan kami. Jadikan daerah kami yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hormat dan Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meninggalkan lapangan upacara. Hadirin disilakan duduk kembali. upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Makan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat dan Inspektur Upacara disilakan menuju mimbar kehormatan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. masing-masing komandan dapat membubarkan pasukan. Jangan! Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan bagaimana jalannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-59 tahun. Dan pemirsa dapat Anda lihat di belakang saya, para peserta upacara sudah mulai membubarkan diri dan selanjutnya akan mengikuti rapat paripurna DPRD yang akan dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan kami menginformasikan kepada Anda pemirsa bahwa pada tanggal 1 Mei 2023 mendatang
mendatang akan digelar panggung hiburan rakyat yang akan menghadirkan artis ibu kota. Sementara pada tanggal 10 sampai 14 Mei 2023 akan digelar pameran pembangunan yang akan melibatkan seluruh OPD pemerintah provinsi, kabupaten kota, UMKM, swasta hingga BUMN yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Timur sebagai tuan rumah. Dan pemirsa, dari kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, saya Rika Pratiwi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.